8 Desember tahun 98 ya. Jadi masih muda gitu. Iya. Kemarin lulus dari Unsil juga lulusan COVID, lulusan 2021 ya. Alhamdulillah lulus. eh kita akan sharing saja ya Bapak Ibu. Dikasih Kan itu orang anu itu. Jemput aja mohon yang maaf. lain ya, Pak. Iya. Pak. Sorry. Oke, Pak. Ah, Siap. tadi ke mute. Jadi Mm-mm. kita lebih sharing-sharing saja. Saya tidak Mm-mm. menggurui gitu kan. Jadi kita sama-sama belajar gitu. Nah, biar lebih mengefektifkan waktu ya, coba Bapak Ibu juga sambil dibuka aplikasinya ya. Nah, dicoba dibuka Oke. aplikasinya. Ini saya tadi sudah buka aplikasi Quantum GIS ya. Sudah dibuka aplikasinya. Mungkin tampilan awalnya memang bukan seperti ini, tapi tadi saya udah dibuka new project ya. Pertama di apa aja dulu, Pak? Di dibuka aplikasinya saja Bu langsung. Oke, Aplikasi siap. dibuka, dicari aja Mm-mm. QGIS. Nanti ada langsung double klik, nanti keluar ya. Tampak tampilan setelah diklik new project. Oke, new Ya, project. ya, mohon maaf tadi saya nggak memperlihatkan new project-nya karena agak loading ya laptop saya, jadi agak lebih baik langsung dibuka saja gitu. Siap. Nah, nah, kemudian tadi sempat saya juga lihat di grup kan ada yang sudah mulai buka-buka web eh, apa namanya SP. lapak.gis kan Ya, ya. betul. Nah, di sana memang untuk penggunaan aplikasi ini kita perlu yang namanya data SHP ya. Data SHP itu merupakan data digitasi lapangan yang difilekan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa download data SHP tersebut di bentar. Di, Mana? share aja di sini. Nah, ada linknya di search saja bisa lapak lapak gis ya di sini di search saja Saya lapak share gis di chat ya, Bapak ya Ibu, linknya. linknya bisa di share saja di sini Sudah di lapak share di gis. itu, Pak. Nah, tadi sempat ada yang nanya kalau sudah kayak gini gimana ya kan, ini tampilan awal lapak gis. Nah, tampilan awalnya seperti ini lapak gis teh. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu bisa klik save file yang ini atau data. Ini sama saja, tapi kalau pengen yang ngurut ya, jadi rapih itu ada di save file. Diklik saja. Di sini ada beberapa kumpulan data SHP seluruh Indonesia gratis ya. Ada data Demnas, kemudian data per provinsi, peta kedalaman gambut dan lain sebagainya. Di sini sudah ada kumpulan data SHP RBI gratis seluruh Indonesia. Jadi 38 provinsi, bahkan provinsi yang terbaru ya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, itu sudah ada datanya. Jadi tinggal Bapak Ibu download. Oke, untuk yang sekarang kita akan praktekkan, Pak, kita pakai yang mana?
Nah, untuk yang sekarang kita pakai yang Jawa Barat saja ya. Oke, ya. Jawa Ya, Barat dicari yang mana? yang Jawa Barat. Nanti ada datanya seperti ini. Di Jawa R- Barat ada RBI ya? 27. Iya, yang RBI. Yang Oke, dari save file, kemudian ada yang RBI tadi kan, Provinsi RBI. terus Kemudian di di search ke bawah, digeser, kemudian ada download. oke. Langsung kita download, nanti langsung keluar ke Google Drive. Oke. Kita pakai yang mana, Pak? Kita Samain gitu. ya udah kita praktekkan saja downloadnya ya. Mm, Kita pakai yang Kabupaten Ciamis ya. Ciamis. Iya, klik kanan kita download. Tetap download. Kita tunggu lumayan ada sekitar berapa menit ini? 5 menitan untuk mendownload. Nah, Bapak Ibu juga bisa mendownload untuk wilayah-wilayah lain ya. Tadi bukan hanya dari Jawa Barat, itu bisa juga dari yang lain. Misalnya Bapak Ibu aslinya dari Aceh, silahkan download Provinsi Aceh gitu kan. Jadi untuk pengaplikasian ke anak-anak juga. Nah, kalau saya kebetulan memang belum melakukan aplikasi langsung ke anak-anak, tapi insya Allah tahun sekarang saya mau mengaplikasikan. Jadi nanti anak-anak disuruh untuk membuat wilayahnya masing-masing. Contoh, misal tempat tinggal di daerah kampung apa, kelurahan atau desa apa, kemudian kecamatan, provinsi, ya kecamatan, kota, kabupaten atau provinsi. Nanti anak-anak bikin masing-masing sehingga tidak ada yang namanya gambar yang sama gitu. Jadi gambarnya pasti beda-beda gambarnya gitu. Setiap anak atau setiap orang pasti beda-beda. Nah, itu bisa diterapkan oleh Bapak Ibu sekalian ya. Nah, saya akan coba share ini mungkin hasil saya ya. Hasil saya ada beberapa juga nyoba-nyoba gitu kan. Ikut ekskul anak meskipun memang namanya nama saya, tapi diperlihatkan gitu cara pembuatannya seperti apa. Ini merupakan salah satu contoh peta sederhana peta administrasi Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Di sini 10 komponen peta harus ada, dijelaskan mungkin ya nanti ada judul peta, kemudian eh, orientasi, sumber dan tahun pembuatan dan lain sebagainya gitu. Nah, ini salah satunya. Ini mungkin bisa pakai logo beda-beda ya, baik Di itu sekolah logo saya. iya logo sekolah atau kayak gimana bisa gitu. Nah, kebetulan saya anggota Karang Taruna, jadi saya pakai logo Karang Taruna gitu. Siap. Nah, kemudian ini contoh, ini buatan anak-anak, meskipun memang pembuatnya di sini namanya saya gitu. Nah, tapi ini buatan anak-anak gitu. Ketika ada kegiatan ekskul, oh coba gitu kan cara buatnya gitu. Ini yang pernah saya share di grup ya. Peta Administrasi Kelurahan Pasir Luyu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kemudian ini buatan anak-anak, Peta Administrasi Desa Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya. Pengen lihat katanya kayak gimana gitu kan. Ya, sekalian nyoba gitu langsung anak-anak. Ini eh, administrasi Kecamatan Cisayong ya. Kalau ini pas ketika awal buat, jadi belum ada, saya juga waktu itu sempat agak kebingungan bagaimana cara memasukkan apa namanya titik koordinat ya, koordinatnya Oh iya saya ya.
agak Belum ada sulit waktu itu. koordinatnya ini. Iya, karena belum ada koordinatnya. Tapi kalau yang lainnya sudah ada koordinat gitu. Tuh, sudah ada koordinat. Tuh. Kemudian peta Oke, Pak. insert ada mohon maaf 14. Oke. Siap, Pak. Lanjut ke Ya, tadi sepertinya sudah terdownload ya, Pak? sebentar. Kita lihat Oh, dikit lagi nih. sedikit lagi. Oke, kalau dikit lagi kita ini aja buka dulu sambil Ngobrol ngobrol. bisa ada yang mau Mau nanya. nanya. Iya, Ya, mangga heeh. silakan kita Bapak sharing Ibu saja. silakan boleh diaktifkan mikrofonnya. Khawatirnya masih di unmute nggak? Nggak ya, udah dibuka sama saya. Khawatirnya, aduh terlalu cepat penyampaiannya atau misalnya seperti apa? Iya. Jadi Oh kita enggak, langsung saja gitu. Kalau misalnya pengen nanya ya silahkan. Takut kecepatan atau seperti apa gitu. ya. Sepertinya pada bisa ini atau masih ter-unmute. Udah terbuka kan Pak ya? Cara bikin koordinat, iya siap. Nanti kita eh, buat petanya dan dengan ada koordinat gitu. Oh ini linknya boleh boleh boleh. Link SHP. SHP-nya udah di atas ya Bu ya? Link download SHP-nya. Coba saya share, saya ketik lagi di sini ya. Di grup WA maksudnya atau di apa? Zoom direkam, ya direkam. Bisa direkam, insya Allah direkam Bu. Nanti coba saya share. Iya, Sudah terdownload belum Pak Iman? sudah. Oke, Nah, kita sudah di-download lanjutkan ya. ya Pak. Baik. Nah, Hmm, ini yang tadi download kita pindahkan terlebih dahulu, disimpan di file yang eh, untuk latihan misal. Bapak Ibu bisa oke. ntar kita coba dari awal saja. Nah, ketika awal download, pindahkan dulu ke folder yang diinginkan kayak gitu. Nanti tinggal di ekstrak file. Kebetulan tidak menggunakan password ya. Ada beberapa data SHP yang menggunakan password. Contoh kayak eh, apa namanya? Bukan tutupan lahan, sungai. Sungai seluruh Indonesia itu menggunakan password. Kemudian wilayah kebakaran, ya, titik-titik rawan kebakaran itu menggunakan password dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa data SHP yang memang menggunakan password. Nah, ini sudah apa namanya? Sudah diekstrak. Ini tampilannya seperti ini. Data SHP-nya seperti ini. Bapak Ibu sudah di-download semuanya ya? Sudah selesai? Belum, Pak. Oke, siap. Pak mau jelaskan lagi untuk mendapatkan macam-macam data SHP di lapak GIS sudah di save file lalu kita apalagi untuk melihat jenis datanya. Saya ada yang Nah, nanya. melihat jenis datanya itu banyak ya. Di sini ada data administrasi, kemudian ada perkebunan. Ini langsung jadi ada beberapa data yang langsung dimasukkan dalam data save file tersebut ya. Nanti kita coba lihat misalnya di sini ada jalan, irigasi, jembatan. Itu bisa kita eh, terapkan di Quantum GIS ini gitu. Hmm, syarat itu ya ada sungai, itu Iya, tambang, iya, ya ada iya. toponimi, Toponimi ada dan lain sebagainya. pemerintahan, kontur, jalan, irigasi, danau, bangunan, ya Pak ya, Iya, yang itu di ya. sana banyak. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Kita lanjut saja. Lanjut, Pak, sudah. Siap, Oke, lanjut Pak. bentar. Data D.
Oh, dari sayanya belum kebuka kayaknya. Bentar. Sebentar ya, Bapak Ibu. Dari sayanya ternyata belum kebuka, belum ada datanya. Hilang. Siapa? Di-download ulang atau bagaimana, Pak? Enggak, dibuka. Tadi tadi dari sayanya tidak terbaca datanya. Sambil nunggu Pak Iman, mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan begitu? Atau bisa diintip-intip SHP-nya ada apa saja gitu ya. Iya, Nanti kita bisa, oh iya kayaknya mau tentang tema ini gitu. Sayangnya Pak, anak-anak itu berarti kalau pembuatan peta itu bisa peta digital juga pakai quantum JIS itu ya. iya, Mulai sudah menerapkan, walaupun belum nanti overlay dan lain sebagainya ya Pak ya. iya, betul. Bagusnya Quantum JIS itu ada satu, Bu. Jadi kita bisa membuat data Hmm. Demnas atau data ketinggian elevasi di suatu wilayah, misalnya di Provinsi Jawa Barat. Nah, nanti Hmm. si datanya bisa kita buat Hmm. seperti 3D, Bu. Jadi dibuat 3D, dibuat kayak muncul gitu, Bu. Oh iya 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 iya. Ya, Jadi cuma cuma kalau misalnya tergambar tiga dimensi ya. iya, Mana yang tinggi, wilayah mana yang lebih rendah. iya, nanti tergambar. Cuma permasalahannya satu, Hmm. kalau misalnya seperti itu harus laptopnya speknya agak kuat gitu. Soalnya takutnya nge-lag gitu. Malah lama gitu ya. Iya, Hmm. Oke, sip. nah udah tadi ya. Ini Kita tahapannya ke, tadi, oh iya, mohon maaf. oke. Agak, nah kita udah buka, tadi udah diekstrak kan. Kita buka ke file yang Ya, betul. disimpan tadi. Kita nyimpannya di disket mana? Disket D, E, atau F, dan sebagainya. Nanti kita buka, kemudian ada, kalau di saya di sini ada latihan QGIS. Di sini ada tadi sudah diekstrak lapakjis.com Kabupaten Ciamis. Kita double klik saja. Oke. Nah, di Yang sini, kita pilih yang mana, Pak? nah, di sini ada administrasi LN, administrasi AR. Nah, Ya. LN itu merupakan line. Line itu berarti jarak jalan, ya. Nah, kalau AR itu area wilayah. Oke. Jadi, yang kita pilih sekarang adalah administrasi AR. Kita double klik saja, nanti sudah keluar. Yang mana Ini AR aja, Pak? AR, yang AR. Oke, AR. Oh iya, Ya, sip. Ada. langsung keluar datanya. Nah, kalau misalnya penasaran nih pengen nyoba yang LN, silakan saja tinggal double klik saja. Kalau LN seperti ini. Jadi hanya garis-garisnya saja seperti ini kalau LN. Kita menggunakannya AR. Ini saya Oh, remove yang LN tadi. ini seperti ini ya, Pak, apa? Kalau diklik diaktifkan gitu ya.
Ya, ini diaktifkannya itu. dicentang aktif atau enggaknya gitu kan. Oke, siap, Pak. Nah, ini kita sudah ada nih datanya. Data SHP wilayah Kabupaten Ciamis. Di sini Bapak Ibu bisa cek di Open Attribute Tabel ya. Open Attribute Tabel ini tujuannya untuk melihat nama daerah, misal untuk Namo BJ itu nama eh, kampung atau desa. Bisa diulangi, Pak, open atribut tabel itu ada di sebelah mana? Oke, kita klik kanan di Oke, klik administrasi desa, kanan. kemudian ada Open Attribute Tabel. Oke, sip. Iya, di sini ada Oke, muncul Namo ya BJ adanya. ya. Namo BJ itu wilayah desa ya kan? Wilayah Oh iya, desa. nama daerah-daerahnya Iya, ya. nama daerah. Kemudian ada WAD MKC. Nah, di sini ada WAD MKK dan WAD MPR. Kalau MPR udah jelas itu berarti lebih ke provinsi. Kalau ini berarti kota atau kabupaten WAD MKK. Kemudian MKC ini lebih ke kecamatan per wilayah kecamatannya Siap, itu. siap, siap. Nah, kita diklik ini untuk menyusun baik itu berdasarkan abjad. Di sini kita cek aja di klik ininya di bagian atasnya di sini ada berdasarkan abjad A di atas atau yang paling terbawah misalnya W seperti itu. Oke. Ya, kita coba satu saja kita cari misal wilayah Karanganyar misal. Tinggal klik saja, klik kiri di sini. Sebentar, Di- Pak. Karanganyar. Iya, atau wilayah mana gitu. Misal kita contohkan Karanganyar saja. Karanganyar, diklik kiri. Nah, nanti keluar line biru seperti ini. Kemudian kita minimize terlebih dahulu open atribut tabelnya. Nanti terlihat wilayah Karanganyar di Kabupaten Ciamis itu di sebelah mana. Ini yang warna kuning. Kalau misalnya kita pilih misalnya, oh saya pengen eh, Kalijaya, Karangampel, dan Karanganyar, 3 wilayah misal. Nah, nanti kita minimize lagi. Nah, kita ketahuan, oh wilayahnya di sini ternyata yang warna kuning. Itu wilayah yang kita select Oke. atau yang kita pilih di open atribut Pilih tabel. ya. Iya, jadi nanti Hmm, kalau untuk anak-anak kan pasti tahu nama daerahnya masing-masing. Misalnya tadi Karanganyar, saya tinggal di Karanganyar misal. Nah, nanti anak-anak tuh cuma buat wilayah Karanganyarnya saja gitu. Wilayah peta administratif Karanganyar gitu. Kita coba di Karanganyar saja. Nah, tadi sudah diklik kanan, terus kita langsung minimize. Setelah di minimize, kita klik kiri dari data SHP administrasi desa. Diklik kiri, hmm, kemudian ada export. hmm. Di sini ada save select fitur as. Ini tujuannya untuk apa? Kita membuat data SHP baru yang kita pilih, yang diselect. Tadi kita pilih Hmm, Karanganyar, kita select, kita buat data SHP baru Karanganyar. Kita coba, nanti keluar seperti ini. Kita kasih, kita simpan di file yang aman. Misal, disimpannya di sini ya. Klik yang 3
tanda 3 ini, Hmm. diklik. Nah, kita simpan misal di new folder yang ini. Kita kasih nama Karanganyar. Lalu kita save. Save. Ya, setelah itu kita oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Layer export successful. Nah, di sini sudah muncul wilayah Karanganyar. Mohon maaf, ininya bentuknya titik. Mm-mm. Kita ganti saja, jangan bentuk titik. Di double klik saja. Wilayah Karanganyar double klik. Kemudian keluar seperti ini. Hmm. Oh, ini simbol-simbol mungkin ya, Pak ya? Iya, lebih ke simbol seperti itu. Oke. Kita bisa ganti seperti apa. Oh, ini lebih ke dot ya. Simbol. Harusnya berarti area ya, Pak? Iya, harusnya ini bukan bukan itu. Kalau di saya ini area. Area di Ibu. Mm-mm. Jadi kan dia nanti ada pilihan ya, Iya, warna, terus iya, garis. Kayak kalau sawah kan biasanya ada bergaris-garis gitu ya, Pak ya? iya. Saya Mm. coba ulang lagi. Berarti kalau ulang lagi ngambil data tertentu, kita klik kanan ya, Pak. Terus open Iya, atribut tabel. iya. Export, select, coba. Pak Punten pelan-pelan. Oke, siap. Ibu tertinggal di mana tadi? Sudah sampai sini atau belum? Dari open atribut, Pak. Oh, dari open attribute ya. Tadi open attribute, diklik kanan, cari open attribute, nanti kita cari misal tadi Karanganyar, kita select saja, diklik kiri, dipilih ya, dipilih. Nah, sudah gitu kita minimize lagi open attribute tabelnya dan kembali ke wilayah SAP data ini. Setelah itu diklik kanan ada export. Nah, baru langsung save select fitur as. Nah, kita lanjut saja. Setelah ini kita sudah dapat data SHP Karanganyar ya. Ini data SHP Karanganyarnya. Kita sudah dapat. Nah, biasanya peta itu kan nggak memiliki warna ini. Biasanya kalau misalnya peta buta, Mm. kita double klik saja. Tadi kita ganti dua-duanya, misal pakai gray atau black misal. Biar jadi lebih kelihatan untuk wilayah administrasi desa Karanganyar. Ciamisnya. Hmm. Gimana kalau Terus, ke anak buat petunjuk cara-caranya? Oke, siap. Tolong diulang proses simpan. Kalau proses simpan tadi export, select fitur as, nanti kita simpan kita pilih titik 3 ini. Sudah pilih titik 3, simpan di file yang kita inginkan, kemudian langsung di oke. Itu. Nanti keluar seperti ini, sudah ada data SHP wilayah Karanganyar. Gitu. Nah, kita lanjut. oke. Kita lanjut.
Save Ada. simbol ya, Pak? Iya. Tadi kita pilih ganti sama gray gitu atau Oh, apa? itu tinggal di double klik saja, Pak. Oh, Bu, tinggal di double klik saja. Mau yang ininya silahkan atau yang ininya silahkan di double klik. Misalnya double klik saja. Nanti keluar simbol, nanti kita ganti warnanya. Misalnya jadi warna gray, warna blue, bebas. Sesuai dengan oke. keinginan kita. Gitu. Di sini banyak ya pilihan warnanya. Misalnya mau hitam silahkan. Atau mau hijau silahkan. Tinggal apply saja. Nanti ininya berubah otomatis. Play itu yang mau sebelah mana ya? Play. Coba Pak diulangi Pak, bisa di double Double klik. klik. Oke. Double klik. Mm, Ini diubah warna. Oke. Mau bebas warnanya, mau Oh, merah, siap. mau biru, dan lain sebagainya. Nanti di OK, kemudian di apply di sini. Siap. Apply dan OK. Nanti otomatis berubah. Oh, ini ya. Nggak muncul. Sip. Sudah? Play. Oke. Kita Siap, lanjut. sudah. Lainnya nggak ketemu, Pak. Coba langsung di OK. Kalau nggak ada play, coba langsung di OK. Bisa Play berubah tidak? biasanya nggak ketemu playnya itu layarnya kelebaran Pak, Iya, ada di bawah. iya Tadi biasanya kayak kayak gitu. saya tuh nggak kelihatan ternyata ada di bawah. Coba Jadi dikecilin, tarik. di di ukurannya dikecilkan saja. Iya, di tingginya kan itu jadi satu layar tuh dia tertutup di bawah gitu. Nah, Nah, coba ditarik ke atas. nah Nah, ininya dikecilkan. nah kecilkan, nah itunya ditarik. Nah, Coba Pak. Nah, ditarik, nah dikituin, kecilkan. bisa. Jadi biar kelihatan apply sama OK-nya. Nah, betul. Tadi saya nggak kelihatan juga gitu. Iya. Sip, lanjut Pak. Kita lanjut ya. Mm, Tadi sudah nih, sudah masuk si data Karanganyar. Nah, mm, nah kita pengen nih, misalnya apa aja yang pengen dibutuhin di dalam peta ini. Misal, saya pengen ada jalan. Nah, kalau jalan itu cuma satu ya, LN doang, nggak ada area jalan, lain doang. Nah, kita double klik saja, double klik, nanti keluar jalan seperti ini, ya jalan. Kita kita rubah lagi warnanya, kita double klik di data SHP jalan, double klik. mm. Nah, nanti kita rubah warnanya, misalnya warna merah, kan memang identik jalan dengan warna merah, Merah. ya. Nah, kita play dan oke. Nanti kelihatan warna merah jalan seperti ini. Ya. Nah, tapi kan ini jalannya satu Ciamis. Sedangkan kita pengen butuhnya Karanganyar. Gimana caranya? Nah, di sini ada yang namanya eh, pemotongan data SHP. Pemotongan data SHP itu biasanya menggunakan vektor. Bapak Ibu dicari di vektor di atas, kemudian ada geoprocessing tools. Di vektor Vektor di atas, geoprocessing tools. geoprocessing tools, kemudian ada di sini ada buffer, clip dan lain sebagainya gitu. Kita menggunakan yang clip. Nanti muncul layarnya akan seperti ini ya. Di sini input layernya yang ingin kita potong. Di sini di area atas itu jalan ya. Ini jalan. Kemudian di sini overlay layer. Kita pilih yang Karanganyar karena kita butuhnya jalan di wilayah Karanganyar kan. Kita pilih Karanganyar. Kemudian kita save to file. Kita klik yang 3.3 ini, save to file. Kemudian masukkan ke folder yang diinginkan. Contoh misalnya di sini
Jalan Karanganyar. Kita save saja dan kita run. Setelah ini ada tulisan seperti ini. Ini nyatakan sudah finish. Klik finish. Kita close saja. Nanti kita coba matikan centang yang jalan LN ini. Kita matikan dan otomatis jalan yang Karanganyar itu ada. Kita rubah lagi warnanya biar lebih jelas. Kita rubah warna merah lagi. Nah, bisa kelihatan. Kita rubah jangan hijau, kita rubah warna abu saja. Warna abu. Nah, bisa kelihatan ya Bapak Ibu, ini jalan yang kita ambil tadi. Jadi adanya pemotongan. Klip itu lebih ke pemotongan SHP ya, yang kita butuhkan. Begitupun yang lainnya. Contoh, kita cari ke pemukiman. Di sini ada pemukiman AR, di sana ada PT juga kan di atas pemerintahan PT. Kalau PT itu lebih ke poin. Maksudnya poin adalah titik. Ya, pendidikan PT titik. Kita coba double klik di pendidikan, nanti yang keluar cuma titik-titik saja. Seperti itu. Ya. Yang kita butuhkan misalnya pendidikan, oh silakan pendidikan, tinggal diatur lagi. Tapi kekurangan di sini yaitu belum jelas ini SD, SMP, SMA-nya gitu. Cuma lingkungan pendidikan saja seperti itu. Mungkin memang setiap aplikasi itu ada plus minusnya gitu kan. Nah, kita ke pemukiman saja AR, pemukiman AR. Kita double klik pemukiman AR. Nah, di sini kita bisa lihat wilayahnya banyak pemukiman di luar wilayah Karanganyar. Di Karanganyar sedikit ya. Nah, bisa dilihat sama Bapak Ibu, di sini ada jalan, di sini ada pemukiman. Nah, Bapak Ibu bisa memindahkan, jadi seolah-olah jalan itu di bawah pemukiman atau di atas pemukiman. Takutnya seperti ini nanti. Nah, jadi jalan teh tertimpa sama pemukiman, nanti bisa dirubah, pemukiman itu harus berada di bawahnya, ditarik saja ke bawah biar jalannya agak kayak timbul ke atas gitu. Jadi bukan jalan masuk bawah tanah gitu. Nah, ini seperti ini. Itu untuk pemukiman. Nanti kita langsung masuk ke vektor lagi, geoprocessing dan klip lagi. Di sini kita ganti. Kita yang butuhnya tadi apa? Tadi pemukiman. Pemukiman. Ya, pemukiman. Kemudian di sini tetap Karanganyar. Karanganyar. Di sini save to file. Save. Kita tulis lagi pemukiman. Kita save Pemukiman. dan run. Di sini ada algoritma clip finish. Kita close dan kita matikan pemukimannya. Ingat, seperti tadi pemukimannya jadi seolah-olah di atas, kita turunkan, kita pindahkan saja. Biar jalan yang berada di atas pemukiman. Seperti itu. Sampai sini Bapak Ibu bisa terkejar? Bisa, Kang. Siap. Kita lanjut lagi. Ke ini apa? Kebun mungkin. Iya, Ada nggak? coba. Ada. Kita lihat di sini ada, Penggunaan lahan ya kebun. ya, di sini ada agri kebun dan ada agri sawah. Ya, itu tinggal dipilih saja, baik itu kebun, sawah, ladang, dan sebagainya. Kita coba kebun ya. Kita double klik lagi. Wow, kebun banyak ya. Kebunnya banyak. Nah, di sini juga mungkin kebunnya nggak spesifik kebun apa gitu kan. Apakah perkebunan teh atau apa gitu kan. Kita nggak tahu. Yang jelas ini kebun. Seperti itu. Nah, setelah ini kita seperti biasa kita vektor
kemudian Geoprocessing Tool. Di sini kita klik lagi. Di sini Agri Kebun dan ini kita pilih Karanganyar Karanganyar. lagi. Kita save to Save to file, file. kita tulis Kebun. kebun. Oke. Kemudian save dan di run. Run. Nah, di sini ada kesalahan. Nah, di sini. Di sini ada kesalahan. Di Bapak Ibu juga mungkin sama atau tidak? Kalau di saya ada kesalahan. Di sini violate after 0,43 second. Nah, kalau seperti ini jangan langsung panik. Kita close saja dulu. Di sini ada di bawah di pojok kiri ada tulisan type to locate control plus K. Di sini kita tulis fix geometris. Di sini tulis fix, ada fix geometris, kita double klik saja. Kemudian modify all feature. Ketika sudah 100%, sudah tinggal close. Ya, tinggal close. Kita coba lagi. Coba lagi vektor geoprocessing clip. Di sini Karanganyar, Karanganyar. save to file. Ini Kebun. kebun 1 misal, karena tidak boleh sama tadi kan. Kita run Oke. dan finish, Ya. close. Kita Oke. sudah dapat kebunnya, Hmm. kayak gitu ya. Tapi ingat posisinya berarti kebun harus di bawah jalan dan pemukiman, misal kayak gitu. Tinggal pindahkan saja, ya, gitu, ya, seperti itu. Nah, kita dapat kesimpulan nih di sana. Oh, ternyata wilayah Karanganyar banyak kebunnya, itu. Sedangkan jumlah penduduknya misal sedikit. Kita bisa menganalisis dari sini, gitu Oke. kan. Nah, bagaimana kalau misalnya habis ini pengen buat peta nih langsung, misalnya kayak gimana? Kan kalau kalau ini mah tinggal Ya. masukin saja kayak danau dan lain Iya, sebagainya iya. tinggal dimasukin. Ini udah ada nih datanya. Kita pengen buat peta. Yang kayak tadi Nah, ya Pak, yang ya, ada logonya, terus ada garis lintangnya, yang ya, itu. Oke, ya. gimana Pak? Nah, buat peta ke logo yang ini. Ke logo yang ini, kita klik saja. Nah, nanti masukkan di sini. Tapi masukannya harus ada angka dan ada huruf. Jadi nggak bisa angka saja atau nggak bisa huruf saja. Contoh, misal 30N saya misal. Atau misalnya apa, bebas gimana Bapak Ibu sekalian. Tinggal oke saja, nanti keluar seperti ini tampilan awalnya. Nah, ini merupakan lahan untuk Bapak Ibu membuat suatu peta. Memang seperti ini, awalnya kosong. Gitu. Di sini ada beberapa tools yang bisa Bapak Ibu gunakan, ya. Nah, terus gimana cara kita membuat peta? Kita singkat saja biar tidak terlalu lama. Di sini ada add map. Add map. Iya, Oke. ada add map. Bapak Ibu tinggal klik saja add map, kemudian diatur, ditarik. Misal Oh, seperti ukurannya seperti ini. kayaknya ya. Iya, dilepas nanti keluar sendiri. Ini Hmm. berdasarkan map yang tadi Bapak Ibu buat, ya. Oke. Nah, bagaimana mengatur skalanya? Di sini ada yang namanya scale di sini, Bapak Ibu ya. Di sini ada scale, atau bisa juga klik yang ini, move item content. Di sini klik, nanti Bapak Ibu kalau pakai mouse mungkin bisa di zoom in, zoom out ya. Tinggal diatur saja. Oh, misalnya terlalu besar, jadi tinggal menggunakan scale. Tinggal diatur, misal kita 50.000 misal. Seperti apa? Oh, terlalu kecil misal. Bisa diatur 20.000.
Nah, nanti bisa kelihatan untuk wilayahnya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan si map yang sesuai dengan tadi di project awal ya. Di project awal kita membuat tadi seperti apa? Oh, misalnya jalan tadi agri kebun dan pemukiman itu pasti langsung ada di sini. Nah, setelah itu tinggal ini bagian kreasi Bapak Ibu sendiri dirapihkan seperti apa itu bisa menggunakan Yes. add shape. Di sini ada add rectangle. Kemudian Bapak Ibu bisa dibuat serapih mungkin. Nah, ini tujuannya untuk memberikan kotak ya di sini. Kalau misalnya di sini mau pakai rectangle juga silahkan. Add rectangle, kemudian di sini kita buat kotak. Oke. Meskipun tertutup, tapi ingat ini bisa ditarik ke bawah. Oke. Ini bisa ditarik ke bawah, bisa diatur mapnya mau di atas atau di bawah. Ya, ini kita atur sedemikian rupa biar terlihat cantik ya. Bapak Ibu juga bisa menggunakan panah ya, arah panah di keyboard untuk mengatur posisinya seperti apa biar lebih menarik. Sip. Iya. Ada yang tertinggal? Saya menyimak. Tadi tertinggal sedikit. Mau Oke, coba mengejar, cuman takut tertinggal banyak, jadi oke, menyimak dulu aja. oke, Ada siap, rekamannya, Pak. Siap. siap. Nah, di sini Bapak Ibu bisa apa namanya memasukkan beberapa hal yang diinginkan, ya. Misal tadi bagaimana cara memasukkan si koordinat dan lain Logo, sebagainya. koordinat ya. Koordinat dulu Logo, deh. ya kan. Koordinat dulu. Oke, Oke. kita coba. Di sini kita klik map-nya. Di sini ada di bagian ini itu ada item properties layout guides. Di sini kita lihat. Di sini ada tulisan lock layer. Nah, ini agar tidak ngaco lagi, biar tidak berubah lagi si ukuran skalanya. Skalanya. Iya, nanti bisa di lock layer gitu. Kunci Nah, ya. dikunci gitu, bisa dikunci. Nanti nggak akan bisa berubah gitu, nggak bisa di zoom in zoom out pakai mouse gitu. Nah, di sini kita menggunakan ada di sini di bawah grid ya. Grid kita tambah saja plus kemudian kita modify grid. Nah, ketika kita modify grid di sini sudah ada interval dan sebagainya. Nah, seperti ini tampilannya. Tapi kita isi dulu seperti ininya, intervalnya. Di sini Bapak dan Ibu mungkin bisa mengatur intervalnya. Misal 0,0005. Nanti biar langsung kelihatan, oh ini terlalu Kecil. padat. Padat. Misal. Nah, atau misalnya pengen diganti gridnya. Grid. Iya, jangan 05. Misal coba ganti, Coba mundur. Katanya. coba dipundurkan ya. Coba misal 5-nya jadi sini. Nah, sorry. Wah, terlalu rapat misal. Tinggal diatur-atur saja sama Bapak Ibu ya di sini. Ini terlalu jauh. Berarti agak mundur ke belakang, Pak. Nah, seperti ini ya. 8 coba. 0,8. Samain berarti ya, Pak ya, bawahnya. Ya, nanti disamakan bawahnya 8. Nanti akan keluar Oke, grid sip. seperti ini ya. Bapak Ibu, nanti akan keluar grid seperti ini. Di sini bisa dilihat ukurannya. Silahkan mau
berapa angkanya bebas, gimana Bapak Ibu semenarik mungkin ya, biar petanya terlihat bagus gitu kan. Di sini line style-nya kita bisa pilih warnanya. Saya mau warna biru, silakan nanti warnanya biru. Kemudian saya mau warna hitam, silakan warnanya juga bisa diganti. Ya, di sini ada line style. Kemudian yang diperlukan adalah border lagi ya, border. Dalam suatu peta pasti ada yang namanya border. Di sini ada frame. Frame-nya kita pilih mau zebra, zebra neutral, atau lain sebagainya. Kita coba zebra. Nanti kan keluar seperti ini. Frame-nya seperti zebra, belang-belang. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini, silahkan. Ini bisa diatur oleh Bapak Ibu. Kalau saya lebih cocoknya zebra ya, biar lebih ngejreng gitu kan warnanya. Nah, Bingkai ya itu iya garisnya. bingkainya. Bingkainya. Kemudian di sini ada koordinat. Tadi ada yang nanyain bagaimana cara membuat koordinat ya. Ini masih di item properties, tinggal digeser saja ke bawah ya. Di sini ada draw koordinat. Tinggal di checklist, nanti akan keluar sendiri di sini. Koordinat-koordinat peta tersebut yang kita buat sesuai dengan grid yang tadi kita buat ya. Koordinat garis ini yang kita buat. Di sini bisa kita ganti misalnya berupa desimal atau yang lain sebagainya. Ini misalnya seperti ini, kita ganti, nanti akan berubah sendiri. Ya. Nanti akan berubah sendiri. Akan berubah. Misal seperti ini ya. Nah, nanti bakal seperti ini. Akan berubah. Oke. 108 derajat. Iya, jadi beda-beda ya. Itu tergantung bagaimana Bapak Ibu memilihnya. Formatnya, koordinatnya seperti apa. Itu. Kemudian eh kita seperti ini aja. Bagian sini kan ini terpotong ya. Iya Bagian sini betul. tidak terlihat. 7 Nah, derajat di ya. sini bisa kita atur kembali. Di sini ya, bentuknya mau horizontal, vertikal, atau seperti apa yang bagian left. Oh, ini bagian left ya. Dan Mau itu udah vertik. pas. Iya, itu udah pas. Mau outside frame atau inside frame, mau di dalam atau di luar. Itu bagaimana Bapak Ibu. Kembali lagi ya. Misalnya mau seperti ini silahkan. Ini koordinatnya seperti ini. Itu yang left. Kita atur yang right. Berarti yang kanan yang ini. Kita samakan misal outside frame ini. Oh sorry itu top ya. Horizontal ini. Nah misalnya seperti ini. Kemudian begitupun yang top. Horizontal misalnya seperti ini. Yang top. Kemudian yang bottom tetap seperti ini. Seperti top. Nah itu font juga bisa diubah ya. Mau diperbesar atau diperkecil. Tinggal digeser saja. Yang di mouse ada lingkaran bisa digeser-geser atau bisa diklik di ukurannya, diganti. Sehingga ukurannya lebih proporsional, lebih enak dilihat. Seperti ini. Oke. Udah pas Ya, ya. ya udah pas. Tadi kita coba lock saja si petanya. Kita kalau misalnya posisinya seperti ini, kita klik yang tanda panah ini untuk apa namanya? Memilih ya. Mana tadi? Frame. Nah itu frame tadi Pak.
Frame bukan frame. Apa namanya? Map harusnya ya. Mana? Untuk log. Enggak nemu. Oh ini. Log layer ya. Jadi petanya tidak akan berubah-ubah itu. Oke. Nah, kita udah nih untuk border dan koordinat kita Koordinat sudah. Nah, tinggal kita membuat apa namanya? logo. Logo yang lain ya. Sini kita bisa add picture ya. Klik dulu add picture, kemudian kita buat di sini misal. Mm-mm. Kemudian ntar saya lupa ingat, Bu. Add picture, Double. item Diklik nggak? properties. Iya, Bu. Di sini diklik dulu, kan di sini ada Mm-mm. item Picture. properties. Kemudian ini bisa kita cari gambarnya. Cari gambar tuh di bentar. Bentar Bu ya, nyontek gak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Kalau zaman-zaman saya dulu, saya 2000, mungkin Bapak Ibu di sini ada alumni UPI, mungkin saya alumni UPI, Pak, 2000, angkatan 2006 saya. Jadi waktu itu masih make map info di mana kita kalau bikin pemukiman kita ngedigit tuh dari peta dasar. Kalau ini nggak ada proses digitasi yang bikin ngebentuk-bentuk sawah, ngebentuk pemukiman gitu ya, Pak ya? Oh Langsung ada ambil, Bu. ambil, ambil gitu. Bisa. Tapi eh saya juga belum apa namanya? Belum coba mempraktekannya, Bu. Bisa. Waktu itu Oh, saya sempat cari cari-cari yang di apa namanya? Yang di YouTube ya. mm, Misal ada koordinat di Google Earth atau Google Maps saya mm, ambil, nanti mm, digitasi gitu. mm, Nah, saya juga sempat kayak gitu, pengen nyoba gitu. mm, mm, mm. Jadi diregister dulu kan dari Iya, data, dia tuh bentuknya data raster. Kita coba ubah data raster itu ke data vektor. Nanti ada beberapa titik yang kita register sebagai acuan gitu. Nah, nanti kita digitasi dari peta dasar itu gitu. Nah, kalau di saya lihat di kuantum di sini kan mungkin namanya kuantum lebih cepat ya. iya, Jadi datanya udah ada nggak usah yang namanya digitasi. Ini bisa juga langsung next analisis di misalnya analisis layout, analisis networking ya kalau waktunya memungkinkan. Jadi Bapak Ibu bisa lebih explore mungkin ya dari YouTube juga banyak yang lihat tuh kalau i- software ada udah ada tinggal nah, explore-nya itu gitu. tinggal lebih ke explore ya. Iya betul betul. Dasarnya kan udah ada. Mungkin eh, apa ya? Emang kalau untuk siswa udah bisa sampai ke analisis overlay itu kan tahapannya ini banget gitu ya. Kalau saya manual kadang analisis overlay itu ada beberapa peta tematik. Terus ketika di overlay dengan poin bobot segitu, di manakah kawasan yang masuk dalam kawasan hutan lindung gitu dengan kemiringan Oh, iya ya. dengan iya jenis peta geologi waktu itu tuh. Terus kemiringan lereng, terus peta penggunaan lahan. Nah, nanti kan ada kemiringan lereng yang ternyata harusnya harusnya hutan lindung, ternyata jadi perkebunan misalnya di situ. Oh Oh ini iya, tidak sesuai kan? Itu kan udah masuk analisis ya, analisis SIG-nya dapat iya, gitu. Cuma belum bisa digitasinya, ya makanya wah ini kalau udah kan di situ ada overlay dan lain sebagainya iya, ya. Nanti iya. bisa explore. Ya kita lanjut Bu, udah ketemu. Siap, siap, siap. Nah, Lanjut, Pak. tadi tadi di klik picture-nya ya, di Mm-mm. sini langsung ada item properties. Nah, di Oke. sini kita
ke raster image Oke. ya. Di raster image di sini ada titik 3. Nah, Bapak Ibu bisa ngambil picture fotonya, misal yang mana bebas, Mana aja, Pak? mana Yang aja, ada aja. misal yang ada aja ya. Iya. Contoh ini mah. Nah, misal, nanti Bapak Ibu bisa bisa lihat ya. Oh, Mm-mm. ini si gambar ini bisa dipakai logo misal. Oh, jadi seperti ini bisa dilihat ya. Oh, Mm-mm. ini logonya gitu kan. Oke. Tadi ke Mm-mm. raster kemudian ada titik 3 ya. Titik Mm-mm. 3 itu nanti bisa dilihat, bisa Mm-mm. diambil apapun itu gambarnya untuk logo Karang Taruna atau logo sekolah dan lain sebagainya. Itu bisa ya. Nah, sudah kalau sudah ini kita Mm-mm. langsung ke tulisan biasanya ya. Oke. Suka ada Judul tulisan. peta. Judul Iya, petanya. biasanya judul peta ada. Kita ke oh sorry. Tadi kita ke tulisan yang T ini, yang T. Mm-mm. Nanti kita drag lagi ya. Di drag. Mm-mm. Nah, sudah di drag di sini ada tulisan eh, main properties di sini Oke, di tulis pojok judulnya. kanan. Nah, di sini bisa ditulis contoh, Mm-mm. misalnya nama sekolah, misalnya Itu peta ini nama aja, Pak. Peta oh peta kebun apa tadi tuh? iya peta kebun coba ya. Nah, peta kebun. Karang Karang Anyar. Peta Peta agri kebun sorry kebun Karang Anyar Anyar. Nah, oke, sip. eh Kecamatan. kab- Kabupaten boleh di langsung. kabupaten langsung ya. Ya, Kabupaten Ciamis. Ciamis. Nah, nanti itu kata-katanya bisa ditambah lagi sama Bapak Ibu, silahkan ya, Sesuaikan. disesuaikan kebutuhan. Nah, ini posisinya juga bisa di tengah atau di samping. Tinggal diatur saja. Nah, Biasanya di di sini tengah ya, Pak. center. Center. Nah, seperti itu. Kemudian ukuran juga bisa diatur besar kecilnya. Misalnya agak besar, Oke. silahkan kayak gitu. Nah, jadi bisa biar kelihatan peta Agri Kebun Oke. Karanganyar Kabupaten Ciamis. Nah, udah gitu. Arah arah mata angin dan skala, Pak. Nah, arah mata angin. Di sini ada langsung ini kalau bedanya kuantum GIS itu enak langsung ada add north arrow. Jadi Bapak Ibu tinggal Hmm. klik saja, kemudian Tarik. kita buat arah mata anginnya. Langsung muncul. Itu enaknya kalau di Mm-mm. kuantum GIS. Jadi Bapak Ibu bisa langsung buat saja arah mata angin, baik itu di dalam atau di luar, itu terserah Bapak Ibu Mm-mm. kembali ya. Siap. Nah, Skalanya di seperti mana, Pak, nih? Nah, kemudian tinggal tambah U di sini arah utara itu Mm-mm. menggunakan sama seperti ini. Add Teks ya. label pakai teks ya. Mm-mm. Di sini tulisannya U utara agak lebih besar. Tinggal diatur saja. Nah, misal seperti Mm-mm. ini. Sip. Nah, itu ya. Mm. Tinggal diatur lagi sama Bapak Ibu. Nah, sudah. Kemudian kita butuh nih yang namanya Skala. skala. Nah, di sini ada scale bar. Langsung kita klik saja. Kita buat lagi. Sama, di drag lagi. Nanti keluar. Nah, baik itu skala batang atau skala angka, itu Bapak Ibu bisa Numerik. bisa memainkannya. Gitu kan. Di sini ada item properties. Kemudian ini harusnya map 1 ya, jangan map 2. Takutnya misalnya kita buat peta insert dulu, kemudian nge-scale, nanti yang keluarnya skala Insert. map Insert. 2 gitu. Siap. Ya, peta insert, takutnya gitu. Nah, di Mm-mm. sini ada single box, double box, dan lain sebagainya. Bisa Bapak Ibu pilih. Mau single box, silahkan single box. Nah, nanti hitungannya mau apa? Meter, kilometer kah? Atau yard, atau feet, atau apa? Ya, tinggal Sip. diatur saja. Kemudian di sini
ada yang namanya segmen ya. Di sini garis yang ke kiri atau ke kanan. Misal kalau kita right-nya ditambah, nanti ini juga akan nambah. Nah, Mhm. ya ini juga pasti otomatis akan nambah seperti itu. Kemudian biasanya dalam suatu peta itu skalanya 2 ya. Jadi ada skala batang dan skala angka. Kita tambahkan lagi. Angka. Iya, untuk skala angka. Kita tambahkan lagi, kita ganti ininya jadi numeric. Nah, misal seperti ini. Kayak gitu ya. Jadi kita udah dapat 2 nih, skala angka dan skala batang. Oke. Ya, kemudian setelah skala beres, kita membutuhkan yang namanya apa namanya? Legenda ya. Legenda. Legenda. Di sini ada add legenda. Nah, kita masukkan lagi add legenda, dimasukkan, nanti keluar. Nah, ini semua yang ada di awal, yang ada di sini. Dibuat ya. Ya, yang kita buat tadi, yang di awal. Nah, gimana cara menghilangkannya? Nah, cara menghilangkannya kita klik legendanya, kemudian mana? Item properties legenda. Nah, di sini ada auto update dan lain sebagainya. Kita centang aja auto update-nya. Kemudian kita pilih yang pengen kita pakai. Contoh, yang pengen kita pakai agri kebun, jalan Karanganyar, pemukiman, misal administrasi dan lain sebagainya. Kita yang nggak pakai itu tinggal dihapus. Ini diklik kanan, klik kiri, sorry. Kemudian ada remove select item, Oh, sip. hapus. Nanti akan menghilang sendiri. Misal di sini yang kita nggak mau pendidikan, misal pendidikan tinggal klik, kita minus saja, remove aja. Kemudian misalnya kita tadi apa lagi? Pemukiman yang banyak ini kita hilangkan aja. Nah, ini yang kita butuh misalnya. Hanya ini saja yang kita butuh. Kita sudah kayak gini. Nah, kalau misalnya tapi ini misalnya tulisannya melebar, Kepanjangan. kepanjangan. Kita kembali lagi ke awal, ke page awal. Kemudian di sini ada data SHP yang tadi kita Oke. pilih. Di sini ada Rename. klik kanan, kemudian rename layer. Ya, di sini ada rename layer. Kita hapus saja namanya misal Karanganyar, enter. Kemudian di sini kita rename lagi namanya misalnya Ciamis. Ciamis. Enter. Nanti kita setelah kembali lagi ke sini, ini namanya sudah berubah. Berubah. Iya, otomatis langsung berubah. Seperti itu. Kita tinggal atur saja seperti ini. Kemudian biasanya suka ada tulisan legenda di atasnya. Nah, Iya. gimana? Nah, ini tulisannya ada di sini, ada title. Kita tulis Oh iya, iya. saja legenda. Oh, siap. Nah, ya, kita bisa mengatur apa namanya? Simbolnya baik itu di kiri atau di kanan. Bagaimana Bapak Ibu sekalian saja yang enaknya di mana nih kayak gitu. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya kayak gini, auto update-nya jangan dicentang. Karena kalau misalnya dicentang, otomatis kembali lagi semuanya tadi. Ya, misalnya mau di kanan ini silahkan, atau di kiri silahkan. Nah, sudah legenda udah dapat nih. Apalagi yang belum? Misalnya Insert, Pak. peta insert. Ya, nah tadi kita buat dulu lagi. Add shape, rectangle. Biar terlihat rapi, kita buat misalnya di sini. Kotak. Add dulu. Kemudian di sini kita add map lagi. Add map lagi. Kita add map.
kita pastekan, ibaratnya dimunculkan lagi. Nah, sorry. Nah, ini kan masih banyak, ada warna warna ungunya, warna merahnya dan lain sebagainya. Gimana cara menghilangkannya? Yaitu kembali lagi ke bagian awal. Di Mm-mm. bagian awal kita hilangkan saja yang tidak perlu. Misalnya kebun, pemukiman, jalan dihilangkan. Yang ada hanya Ciamis dan Karanganyar. Kita Hmm. kembali lagi ke sini, ini udah hilang langsung. Sip, sip. Tanpa menghilangkan ini. Kenapa ini tidak Mm-mm. hilang? Karena tadi di awal kita lock frame, ya kan? Mm-mm. Nah, jadi yang map 1 itu nggak akan hilang karena sudah di Mm-mm. lock. Sedangkan Sip. map 2 ini tidak di lock, otomatis bisa dihilangkan. Nah, nanti kelihatan. Oh, Karanganyar tuh di mana? Misalnya tinggal diatur aja. Misalnya, nah, kayak gini, kayak gitu. Ya, bisa kelihatan nanti sama Bapak Ibu, kayak gitu. Nah, udah gitu, misal tadi teh kurang tahun pembuatan ya, tahun pembuatan. Mm. Add label itu ditambahkan saja seperti biasa. Nanti Bapak Ibu tinggal tulis saja di sini. Misal tahun pembuatan di sini sumbernya, sumbernya tadi kita ngambil di lapakgis.com ya. Lapakgis.com, kemudian pembuatnya Mm. nama Bapak Ibu Mm. dan tahun buat ya. Tahun buat di sini bisa ditulis tahun 2023. Nah, Oke. ini mungkin sederhana saja ya, tidak rapi. Mungkin Bapak Ibu bisa merapihkan gitu. Tinggal ditambah add rectangle-nya saja gitu, add shape-nya aja silahkan gitu. Biar terlihat rapi. Nah, ini satu peta telah selesai. Oh, satu lagi Hmm. ya. Apa, Saya Pak? lupa. Lettering, tulisan. Oh, iya, iya, Ya, iya. di tulisan bisa kembali ke awal. Di awal itu bisa klik kanan. Mm. Di klik kanan terus ada tulisan show label. Oh, iya, iya, iya. Show Show label, label. diklik show labelnya. Oh, nggak muncul ya. Nggak muncul. Berarti harus diklik kanan dulu. Diklik kanan dulu. Di double klik, sorry. Nah, di sini udah di double klik. Nanti ada label. Label. Kita cari yang kita pakai. Misal, kita pengen tadi per wilayah desa. Nah, kita buat namo BJ saja, kemudian kita oke, nanti keluar labelnya. Mana? Tuh, labelnya keluar. Oh, iya, iya, iya. Karanganyar, Kertara Harja, dan lain sebagainya. Ya, Sukamaju dan lain Hmm. sebagainya. Nah, cara menghilangkannya yaitu di show labelnya Show dimatikan label. saja. Kayak gitu. Itu kelewat lupa ya. Jadi ininya nggak ada namanya gitu di map satunya. Oke. Ya Nah, udah dikunci jadi nggak bisa iya, ya, Pak ya. iya Oke. kayak gitu. Karena udah dikunci tadi. Mm-mm. Mungkin kayak gitu ya untuk pembuatan peta. Jadi anak-anak bisa mengaplikasikan penggunaan peta ini apa namanya per wilayahnya masing-masing gitu. Oke, untuk diekstrak jadi data JPEG atau lainnya itu seperti apa, Pak, di save-nya? Ah, ya, tinggal di save saja. Bentar. Oh, di layout, kemudian ada export to image, Ya, export oke. to PDF. Itu bagaimana Bapak Ibu sekalian? Misal kita tadi simpannya di latihan GIS. Mm-mm. Ini namanya misalnya tadi sesuai dengan nama yang kita buat ya. Misalnya Kebun. 30N Mm, atau misalnya nama kita ganti jadi Karanganyar. kebun Karanganyar gitu ya. Ya,
Misal dibuat, kita save saja. Nah, ini resolusinya kita silahkan diatur-atur sama Bapak Ibu, kita langsung save. Nanti export layout successful, itu berarti dengan kata lain, kita sudah sukses membuat peta. Dilihat di latihan Kigis, ada Karanganyar Kebun. Kita bisa double klik, dilihat. Ini hasilnya. Nah, ini hasil dari tadi yang kita buat. Gitu. Jadi tinggal perbaiki saja kekurangan-kekurangannya. Misalnya tadi ini kurang rapi, tinggal dikotakin aja biar rapi kayak gitu. Biar lebih cantik kayak gitu. Ini hanya sekedar apa namanya? Pembuatan peta sederhana kayak gitu. Karena Oke. takut waktunya terlalu panjang gitu. Betul-betul. Tapi Iya, ini udah apa ya? Sepertinya untuk diaplikasikan di siswa itu bisa gitu ya. iya, Dengan misalnya yang biasanya kita buat peta itu manual, eh, kita pakai digital gitu. iya, Ini iya, jadi lebih ini ya, mungkin untuk sistem informasi geografis itu kan memunculkan kembali apa ya, analisis baru ya dari pemukiman apa-apa nanti di analisisnya mungkin itu lebih tahap berikutnya ya Pak ya. iya. Untuk Dengan itu mah tahap berikutnya ya, gitu. dengan ilmu yang Pak Iman bagikan ke kita itu bagi saya sendiri ya itu luar biasa Pak, sebentar tapi kayaknya ini bisa diaplikasikan di anak-anak membuat peta digital begitu. Iya, Bagaimana menurut Bapak Ibu ini yang di sini hadir pada ada Bapak Ibu atau Keren, gimana ini? keren. Iya iya, ada Bapak Ibu Pak, hadir? Pak mau nanya bisa nggak? boleh, Boleh boleh, boleh boleh, boleh. mangga silakan. Ini Sambil kan saya ini kan dulu Pak, ya, daftar hadir ya, saya setting dulu ininya. Iya, permisi mau bertanya ya, saya Maulana iya, di Kabupaten Semarang. Izin bertanya untuk kan ini kan wilayah ya wilayah kabupaten apa tadi saya lupa. Nah bisa nggak kalau misalnya setiap daerahnya itu dikasih batas wilayah sesuai dengan apa namanya ketentuan dalam pembuatan peta gitu? gimana Pak? Suaranya tadi agak kecil. Oke, bisakah tiap daerah itu dikasih batas wilayah sesuai dengan ketentuan yang ada gitu? Oh, misal ada batas provinsi, batas desa, Ya, ya, batas ya, seperti itu. ya, ya, Bisa ya, ya. saja, Pak. Bisa saja. Cuma kalau tadi kan saya menjelaskan lebih sederhana saja seperti itu. Untuk pembuatan itu mungkin di next time lagi, Pak. Mungkin ya kayak gitu. Itu bisa diatur. Jadi misalnya, oh ini berbatasan dengan provinsi berarti garis titik garis kayak gitu kan, Pak? Maksudnya? Oh, berarti yang misalnya nih, ini kan misalnya anggaplah provinsi, berarti kan nanti Ya, sudah ada pilihannya ya dari titik dari situ sudah ada ya. iya. Nanti bisa diatur. Itu kalau pengaturannya lumayan agak lama, Pak. Soalnya harus buka atribut tabel dulu, nanti kita pilih saja dulu, misal contoh, kita pilih nih yang kecamatan, misal per kecamatan. Nanti kita ngeblok per kecamatan, Pak. Nanti udah diblok per kecamatan, nanti kita buat apa namanya? Nih, saya coba ya. Nanti diblok dulu, atribut tabelnya dibuka. Nanti di sini kita misal eh, aturnya tadi per kecamatan ya, misal, Pak. Nah, kita blok dulu ini, misal Banjar dan lain sebagainya. Kemudian kita buat apa namanya, kayak ekspor tuh select future as ini. Nanti udah dibuat, misal diatur lagi si model bentuk ininya diatur kayak gitu. Kalau yang saya tahu ya seperti itu, meskipun agak lama, tapi kalau yang cepatnya saya belum cari, belum nemu Pak, belum nemu
bagaimana biar cepat. Jadi ada batas desa, batas kecamatan, batas kota, provinsi atau apapun gitu kan. Itu belum nemu, cuma yang paling sederhana mungkin itu. Jadi biar anak-anak tuh bisa tahu, oh ini batasnya loh kayak gitu. Paling seperti itu aja Pak. Jadi nanti di apa namanya double klik di sininya simbolnya kita bisa atur simbolnya. Kita buat simbol lagi gitu kan. Di sini tambah dan sebagainya. Kayak gitu Pak. Oke, bisa lagi nggak saya mau nanya lagi. Ini kan terkait insight nih. Saya kan download di Google itu kan insight-nya tuh apa namanya kayak bisa rapi gitu loh. Kalau di sini itu memang tidak bisa rapi atau gimana? Terus bisa nggak dikasih? Kan itu kan tadi kan add map baru kan jadi insert gitu kan. Nah itu dikasih koordinat lagi, koordinat lintang bujur itu bisa nggak sih? Oh, iya, tadi saya udah bilang bisa rapih, bisa asal kitanya ibaratnya harus benar-benar teliti dan lain sebagainya. Bisa rapih, cuma kan tadi karena terbatas waktu juga gitu kan. Jadi itu mah bisa diatur-atur sama Bapak gitu. Bagaimana cara merapihkan agar lebih enak dipandang gitu. Kemudian yang tadi gambar yang kecilnya, misalnya bisa nggak pakai skala atau pakai grid? Itu bisa. Tinggal atur lagi, tinggal dipilih lagi yang map 2. Di map 2 ini bisa kita atur lagi. Ada look layer, kemudian ada grid, kemudian ada frame dan lain sebagainya. Itu bisa diatur, Pak. Jadi memang bisa sama Bapak juga bisa dibuat lagi si grid atau si koordinatnya kayak gitu, Pak. Nah ini kan saya juga baru belajar kayak ginian nih Pak. Iya, Nah iya. mau nanya terakhir nih, mau saya banyak nanya ya Pak. Iya, nggak Nggak apa-apa, apa-apa, Pak. Pak. Nih saya kan kuliah sampai ngajar detik ini kan selalu downloadnya kalau yang paling gampang kan lapak jis. Kalau yang apa namanya yang kayak resmi katanya itu kan di tanah airku itu kan. Tapi selama pengamatan saya itu semua sumber itu petanya tidak akurat. Yang khususnya itu luar Jawa. Jangankan di luar Jawa, tapi di Jawa sendiri itu juga tidak akurat. Contohnya adalah ketika saya mendownload SHP Kabupaten Semarang, itu Iya. wilayah yang harusnya wilayahnya Kabupaten Semarang tuh malah berpindah ke kabupaten lainnya seperti itu. Nah, pertanyaan saya, kira-kira Bapak ada nggak sumber yang kira-kiranya datanya tuh nggak hancur gitu? Carinya di mana ya Pak? Terima kasih. Oh, nah kalau saya biasa menggunakan di lapak GIS ini, Pak, atau enggak di Ina Geoportal kalau nggak salah. Nggak tahu Nah, Ina ya, Portal. ya, itu sama juga hancur datanya. Ya, ya, karena kan ini datanya data digitasi secara langsung dari lapangan, ya. Jadi saya paling itu dua, Pak. Antara lapak GIS yang tadi kita gunakan atau Ina Geoportal. Itu biasanya yang saya gunakan. Nah, tapi kalau Oke, Ina Geoportal tuh agak terlalu ribet ngedownloadnya gitu. Jadi saya menggunakan yang lebih simpel aja kayak lapak GIS. Lapak GIS itu sangat simpel bagi saya gitu. Nah, untuk yang lainnya mungkin saya kurang tahu, Pak. berarti itu ya, misal kalau di QGIS ini saya nanya ya, kalau di QGIS berarti misalnya nih, ini bukan daerahnya tapi mau diedit itu bisa juga ya Pak ya, SHP-nya gitu. Bisa, bisa. Oke, terima kasih. Iya, siap. Sama-sama, Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang akan bertanya? Ada itu SMA 3 Palopo, Oh Bap- iya, Pak Pak Agus. Jidin, Pak Agus, Pak Jidin ya. Iya, Saudara Iya. Isen. Iya, Selamat. iya. Halo, Halo, iya Iya, Pak. Pak. maaf tidak buka video ya. Iya, tidak Siap-siap, apa-apa. Pak. Tidak apa-apa, Pak. Begini, apakah yang tematik seperti kemiringan lereng, curah hujan, terus vegetasi, itu ada juga tersedia supaya bisa kita overlay di aplikasi ini? Oh, ada Pak, ada. Tadi kebetulan kan saya hanya mencontohkan saja di data apa namanya? RAB yang di-download di Lapak GIS. Ini sebenarnya banyak, Pak. Iya. Ada
peta sebaran pelabuhan misalnya, kemudian ada peta zonasi, peta peta hidrologi terbaru, kemudian apa gitu ada, bahkan sebaran penduduk juga ada Pak di sana. Jadi kita bisa mengaplikasikannya, kita bisa mempraktekannya gitu. Saya mah cuma memberikan contoh saja untuk wilayah tempat masing-masing gitu, contoh seperti itu Pak. Wah, Jadi sebenarnya bisa gitu Pak. iya, saya cuma nanya karena belum pernah buka saya malahan. Iya Pak, siap. Sama Pak Pak Jidin. Saya baru belajar karena angkatan lama ini ya. Jadi kan nanti Pak kalau kita udah ada penggunaan lahan, kita overlay ke kemiringan lereng, kita dapat kelas lerengnya, Iya, anak-anak bisa menganalisis. Nah, dari iya, situlah berfungsi sistem informasi geografis, menghadirkan informasi baru dan anak menganalisis dengan kriteria-kriteria tertentu gitu. Selama ini kan iya, yang tua-tua ini sepeda. Betul Pak, termasuk saya ini pakainya dulu Map Info. Jadi pas pakai Quantum sih, oh ya cepat. Walaupun mungkin tadi yang dari Bapak yang dari Semarang itu datanya agak agak apa ya, kurang valid seperti apa. Mungkin is okay gitu ya. Tapi iya, ketika kita mendapatkan data untuk anak-anak belajar ini ya SHP-nya dan berbagai jenisnya itu cukup Sudah lu- memenuhi lah gitu. sudah luar Eh, biasa. Iya Kalau cukup memenuhi pemahaman kita dan nanti melihat tutorial ini kayaknya tidak terlalu lama, bisa 2 kali atau 3 kali pertemuan itu iya, selesai betul. gitu, gitu. iya. Jadi bisa diterapkan sepertinya gitu. Nanti Saya akan coba lihatkan ini ada bentar ya, loading. Di sini saya coba lihatkan mungkin hasil gambar. Nah, ini ya. Mungkin ini masih share screen saya kan? iya iya ya masih Pak. Nah, ini Kontur ini ya iya, kayak oh iya ini iya. gak peta yang namanya Demnas ya, peta Mm, mm, mm. ketinggian suatu wilayah. Di sini Mm, mm, garis konturnya udah kelihatan rapih, cuma mm. kendalanya satu, saya tuh ketika membuat ini tidak bisa dibuat 3D karena kurang apa namanya speknya kurang kuat komputernya. Oh iya iya iya. Itu karena memang data Demnas ini satu data downloadnya saja itu bisa sampai 4 giga gitu, belum sama edit-edit yang lainnya gitu. Siap siap. Iya, jadi mungkin ini yang paling menurut saya agak keren ya gitu kalau misalnya anak-anak Iya bisa buat kayak bisa gini gitu kan. 3 dimensi gitu ya. Iya, iya. Iya, atau sederhananya mungkin nanti ke analisis networking misalnya kayak Nah, jarak terdekat atau misalnya analisis overlay menentukan yang dari penggunaan lahan mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan kriteria penggunaan lahannya gitu. iya. Nanti, oh ini harusnya kan hutan lindung, tapi kenapa jadi perkebunan misalnya? Oh Nah, ini itu bisa. pemukiman itu kan lerengnya di kisaran, seingat saya di 5 derajat, lima derajatan ya. Pak Ya, mungkin khawatir salah. Ternyata ada yang lebih di lereng itu mungkinnya. Nanti oh iya iya. ini pemukiman tidak sesuai gitu. Sampai Ini ke kesimpulan anak tuh ini sesuai tidak sesuai karena dengan melihat hasil mereka gitu. iya. Jadi kembali lagi ini hanya sekedar sharing saja gitu. Saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu gitu. Siap, siap. Ya. Jadi sharing pengalaman lah gitu. Mengguru Mm-mm. orang saya basi belajar. Saya juga masih Ya. belajar, Pak. Oke, next time Pak Dulu Jidin akan berbagi nanti nih. Iya, belum terus saja pegang saat. Siap, siap. Terima Banyak kasih ini. dari ada Siap, yang siap. ditanyakan lagi? Ada yang tanyakan lagi Bapak Ibu terkait presensi ini saya lagi ngotak-atik lupa. Belum? Iya. Belum. Iya. Heeh. Tapi ada yang sudah input ini 5 orang berarti artinya bisa ya, Iya. sudah bisa. Ya.
Diisi saja mungkin ini saya termasuk nanya ke Pak Jidin Pak kalau misalnya saya mengadakan kegiatan sertifikat karena kan suka minta ya memang bisa dipakai untuk nah gitu walaupun gitu ya ada beberapa yang memang ya kalau saya buatkan tapi ya jatuhnya untuk kenang-kenangan lah bahwa kita pernah belajar bersama di sini di ruangan forum ini dengan pembicara dari Pak Iman begitu. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, bisa Amin. diterapkan juga di sekolah Amin. dan anak-anak merasakan pembelajaran geografi itu benar-benar bermakna gitu Menyenangkan. bersama Iya. kita gitu ya. Iya. Seperti itu, Pak. Terima kasih kita closing aja ya Iya. karena sudah azan juga untuk di daerah saya, di tempat saya di Subang. Iya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Kita belajar bersama di sini. Tujuannya hanya satu dari kita untuk kita belajar bareng-bareng, sederhana aja, ngobrol tidak yang webinar atau gimana gitu ya. Iya. Ini sederhana aja. Saya sebagai pendiri Smart Geo, mudah-mudahan bisa terus sama-sama yuk belajar gitu. Intinya seperti itu. Dan alhamdulillah Pak Iman juga bersedia gitu. Dan nanti di presensi itu apa ya jika ada yang berkenan untuk bisa berbagi mungkin pembelajaran dengan menggunakan Canva atau pengalaman Pak Jidin sendiri yang sudah kemana-mana mengembangkan media ajarnya, Masya Allah bisa nanti Pak untuk menyemangati kita-kita nih yang mungkin rada malas gitu Pak. Gitu Pak. Udah nih. Beliau guru berprestasi ya Pak Jidin dari Palopo gitu. Alhamdulillah berkenan bisa hadir di sini memantau kita belajar. Iya. Alhamdulillah. Siap sama belajar sama. Iya, iya. Terkenal seantera geografi lah ya insya Allah. Iya, iya. Itu saja Pak, Bapak Ibu yang bisa kami berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan gitu ya. Tapi sedikit ilmu kita amalkan gitulah. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi jariah-jariah untuk kita gitu ya. Amin. Terima Amin. kasih. Itu saja. Ada yang mau disampaikan Pak Iman? Mungkin. Mungkin saya dari saya sedikit ya. Mohon maaf apabila penyampaiannya terlalu cepat atau kurang berkenan, kurang enak mungkin dari pembahasannya atau seperti apa. Ya mohon maaf. Itu kita sama-sama belajar. Saya juga ibaratnya lulusan baru lah gitu kan. Jadi ya masih kurang dalam penyampaian apapun gitu kan. Nah, intinya saya minta maaf apabila ada beberapa kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Selebihnya ya terima kasih gitu. Ini mungkin jadi langkah awal saya gitu kan. Bisa jadi pemateri gitu kan. Jadi iya kan jadi memberikan berkesan ya Pak. Iya. Sebelumnya pernah jadi pemateri di mana gitu Pak? Alhamdulillah belum pernah. Belum kan. Nah kan kalau kita adakan pelatihan lagi, sebetulnya kayak ngerasa kita itu ini mah biasa aja gitu ya, biasa aja. Tapi bagi orang yang tidak tahu itu luar biasa Pak. Iya. Termasuk saya, wah ini luar biasa ilmu baru gitu. Termasuk mohon ya dari Bapak Ibu yang di sini hadir berkenan juga nanti menuangkan ilmunya dan kita siap menerima gitu. Gitu ya. Iya. Itu aja sih jadi luar biasa dipertemukan. Kita asalnya tidak kenal ya Pak Iman. Iya, kita Karena Pak benar-benar Iman tidak kenal Bu awalnya Bu. karena Pak Iman sering komen di IG, ini siapa yang sering komen di IG? Akhirnya ya udah saya bikin grup aja di WA khusus fokus pokoknya pembelajaran geo. Kalau Prof Nok bilangnya gini, saya ingat perkataan beliau selalu menyemangati saya. Kalau kita itu pendidikan geografi harus punya nilai beda itu menghadirkan pembelajaran yang berkualitas. Jangan sok geograf karena kita secara keilmuan akan kalah dengan orang-orang geografi murni gitu. Iya. Karena pembelajaran yang ya mencirikan kita gitu. Dari situ saya berpikir ya sudah konten Smart Geo kita arahkan ke arah sana gitu. Iya. Ya. Terima kasih Pak Iman. Iya. Bapak Sama-sama Ibu Bu. guru juga yang lainnya mudah-mudahan terus belajar semangat. Kita tutup saja Iya. dengan hamdalah bersama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti insya Waalaikumsalam Allah warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Pak, Bu. sama-sama. Iya, sama-sama. Bu Tuti. Sama-sama Iya, Pak. sama-sama. Ya, nanti saya rekamannya Terima kasih ilmunya. share. Iya, Sama-sama, sama-sama, Pak. Bu. Terima kasih Pak Iman. Iya. Ya, sudah mulai ini lumayan ya. Saya juga baru kali ini Pak mengelola event, event sederhana aja, tapi luar biasa ya bisa berbagi gitulah. Iya. Next time Alhamdulillah. next time kalau kita ada senggang waktu atau seperti apa, bisa adakan mungkin next time sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu. Karena pas di Instagram itu banyak yang nanya tuh kayak gimana gitu kan. Jadi ternyata banyak juga yang memerlukan inspirasi gitu Iya. tentang ini. Mungkin kayak ada yang lebih jago atau kayak gimana, tapi bukan nyari yang itu, tapi yang mau berbagi gitu ya Pak. Iya. Terima kasih Pak, cukup berkesan Iya, hari ini. siap. Sama-sama, Bu.